Kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Pada kesempatan daurah yang berbahagia ini, di mana ini adalah merupakan pertemuan yang ketiga dari daurah yang mulia ini, berkaitan dengan perjalanan dakwah kita, dakwah Islam, dakwah tauhid, dakwah sunnah, yang sesungguhnya dakwah itu kewajiban setiap mukmin. Sebagaimana Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Allah ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dua ayat ini menunjukkan sesungguhnya setiap mukmin dipanggil untuk berdakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan di antara kewajiban kaum muslimin adalah mendidik generasinya, mendidik anak-anaknya, dan mendidik generasi penerusnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukadimah dalam judul yang kita akan bawakan pada kesempatan malam hari ini, amal-amal yang mengalir pahalanya setelah kita meninggal dunia. Amal-amal yang akan mengalir pahalanya ketika kita berada di alam kubur, ketika kita berada di alam barzah. Maka saya ingin memberikan satu mukadimah berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh pembawa acara dan yang telah dibicarakan sebelumnya tentang sebuah beban yang dipikul oleh para ikhwan, secara khusus adalah Yayasan Al-Kahfi, tentang pembangunan lembaga pendidikan. Kaum muslimin, para ibu, para bapak yang saya hormati, satu perkara yang harus dicatat dengan tinta emas oleh seorang mukmin, dan kata-kata ini harus dipegang dan menjadi satu kata-kata, sebuah pertanggungjawaban, bahwa hukum asal kewajiban mendidik adalah kewajiban kedua orang tua. Lembaga pendidikan
itu adalah hanyalah orang kedua, bukan orang yang pertama. Walidzalika qala ba'dul ulama al-abawan au al-ab madrasatul ula. Oleh sebab itu para ulama mengatakan kedua orang tua, ibu atau bapak adalah merupakan sekolah yang pertama, madrasah yang pertama dalam mendidik anak. Sebagian para ulama peneliti bahwa manusia akan dibentuk oleh 4 unsur pokok. Dari sisi akhlaknya, akidahnya, karakter, sifatnya, oleh 4 unsur. Yang pertama adalah baituhu, yaitu rumahnya. Yang paling pokok adalah kedua orang tuanya dan lingkungan yang ada di dalamnya, termasuk mungkin kakaknya, adiknya dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah al-madrasah, sekolah, atau yang dinamakan kita lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah al-mujtama, lingkungannya. Sedangkan yang keempat adalah al-wasail al-i'laniyah, atau yang kita kenal dengan media. Inilah yang akan membentuk pribadi seseorang. Yang paling berpengaruh dalam memberikan pengaruh kepada seseorang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara yang punya peran utama dan memiliki kewajiban utama adalah kedua orang tua. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagadalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Para ulama mengatakan, ay allimuhum al-halala wal haram, ay allimuhum al-wajibat wal manhiyat. Di mana para ulama tafsir mengatakan dan menafsirkan ayat ini, yang dimaksud menjaga keluarga dari api neraka adalah kenalkan kepada mereka halal dan haram. Kenalkan kepada mereka kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan Allah. Jadi para ibu, para bapak, yang pertama wajib mengajari anak bisa baca Quran adalah kita, bukan orang lain. Yang pertama wajib untuk mengajari anak bagaimana sholat, bagaimana iman kepada Allah, bagaimana iman kepada Rasul adalah kita, bukan orang lain, bukan guru, bukan sebuah lembaga pendidikan, tetapi kita. Yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum naro. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap di antara kamu adalah pemimpin, dan setiap orang yang mendapatkan jabatan ataupun diberikan kepadanya kepemimpinan, maka dia akan ditanya akan kepemimpinannya. Termasuk kita memimpin istri, memimpin anak. Kemudian ketika kebanyakan kaum muslimin hari ini tidak memiliki kemampuan tentang agama ini dan tidak memiliki kemampuan bagaimana mengajar terhadap anaknya, maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di antara sebagian kita, kalau bahasa saya malah mengatakan, ada orang-orang yang nekat, walaupun tidak punya modal, walaupun tidak ada orang yang ngasih modal, bikin lembaga pendidikan.
Padahal yang pertama diperintah Allah adalah kita. Orang yang pertama diperintah oleh Rasulullah SAW adalah kita, bukan orang lain, untuk mendidik anak. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita patut bersyukur. Ketika ada orang lain, ketika ada sahabat kita, ketika ada teman kita yang ingin membantu tugas kita, maka seyogianya seorang mukmin adalah tolong menolong. Seorang mukmin adalah bantu membantu. Saya akan berikan sebuah contoh. Satu ketika saya di SMS oleh seorang wali santri. SMS-nya begini, Pak Ustadz, apa hukumnya lembaga pendidikan yang menarik uang bangunan? Apa hukumnya? Saya jawab, hukumnya wajib, kata saya, bagi lembaga pendidikan memungut uang bangunan. Dia terheran dengan jawaban saya. Kenapa katanya dikatakan wajib? Terus dia tanya, apa dalilnya? Katanya. Karena kalau ya seorang yang udah ngaji suka bertanya apa dalilnya gitu. Saya ditanya apa dalilnya, kenapa mengatakan wajib? Saya bilang, maaf Pak, Bapak, akhirnya saya yang nelpon, ngalah ya, karena disuruh nelpon dia tidak mau menelepon. Rupanya sang ikhwan ini juga merasa takut kalau saya akan marah gitu. Tapi saya telepon, hanya saya telepon, maaf Pak, anak Bapak pingin sekolah di mana? Gitu, kata saya gitu. Pingin sekolah di kelas atau sekolah di bawah pohon? Kalau anak antum pingin sekolah di bawah pohon, nggak apa-apa, nggak bayar. Nggak apa-apa, nggak bayar uang bangunan. Insya Allah saya tidak dibayar antum, ada orang yang bayar saya, kata saya. Kalau berkaitan dengan mukafaah gitu. Tapi saya ingin tanya, siapa yang membangun bangunan kelas buat anak antum? Kalau antum tidak membangun, saya tidak bisa, kata saya. Karena saya bukan pengusaha, saya hanya seorang ustadz gitu. Atau ada muhsinin yang ngasih. Akhirnya dengan saya bergurau begitu, dia juga paham ya, bahwa kalau sekarang mau menitipkan anak ke Al-Ustadz Abu Fairuz, dan tadi katanya 100 orang ya, tapi yang daftar 300, semua orang pingin anaknya diterima gitu. Gampang apa? Ya setiap diantara kita bikin bangunan itu. Dan itu gambarannya ya, bahwa kita yang diperintah Allah, kita yang diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mendidiknya. Kemudian yang kedua sebagai muqaddimah, kalau para ibu, para bapak saya tanya, pingin dapat pahala enggak dari anak kita gitu. Pingin enggak kita mendapatkan aliran pahala dari anak kita gitu. Tidak ada orang yang tidak ingin ya. Tapi ingat Pak, pahala dari orang lain kepada kita setelah mati itu harus ada sebabnya. Para ulama menjelaskan berdasarkan hadis-hadis yang ada, bahwa yang hidup bisa mengalirkan pahala kepada yang mati apabila yang mati itu menjadi wasilah tentang amalan-amalan yang hidup. Siapa saja yang memberikan wasilah kepada orang melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, maka dia akan kecipratan, akan mendapatkan bagian dari pahalanya.
Nah sekarang kalau ada orang tua mengatakan saya titipkan ke Ustadz ya anak saya, maka saya ada celotehan ya. Maaf ini karena kita bukan kajian malam ini, tapi sentilan insya Allah. Gini, ada orang tua datangnya bagus, datang ke kantor pingin ketemu sama saya, pingin ketemu sama mudir katanya. Iya, diantar. Pak Ustadz, saya pingin titip anak saya. Saya bilang nggak mau kalau dititipin kata saya. Ini kata-katanya dirubah Pak. Ya. Kalau ada orang bilang, Pak Ustadz pingin titip, maaf ya Ustadz Abu Fairuz tolak aja orang itu. Karena bahasa kadang-kadang berbahaya. Ada anak santri yang orang tuanya tidak pernah ketemu, bahkan tidak pernah bayar. Kenapa? Pak Ustadz kan dulu saya titip anak saya katanya. Ternyata benar-benar titipnya gitu. Titip mendidiknya, titip makannya, titip jajannya, dibiarin anaknya. Kenapa? Oh, kan saya tadi udah bilang titip gitu. Maka saya suka bilang, robah kata-katanya. Gimana? Supaya matching dengan kalimat yang tadi, bahwa kita yang pertama diwajibkan bahasanya dirobah Pak. Pak Ustadz, tolong bantu saya didik anak saya. Kata-kata itu punya makna ya. Sebuah kalimat itu memberikan motivasi kepada perbuatan setelahnya gitu. Kalau seorang ibu, seorang bapak datang kepada satu lembaga, kepada seorang ustadz, kepada seorang guru, kalau dia mengatakan menitipkan berarti tidak tanggung jawab gitu ya. Tapi kalau kata-katanya, Pak Ustadz, tolong bantu anak saya, tolong bantu saya didik anak saya, minimalnya orang tua ada persiapan, karena gurunya diminta bantu, lain dengan gurunya disuruh. Dan ini punya konsekuensi lain. Kalau bapak bilang bantu saya mendidik anak saya, ketika satu lembaga mengumumkan butuh ini, siap gitu. Lain dengan orang yang tadi nggak ada peduli. Yang penting anak saya pengen soleh, udah aja gitu. Wasilahnya nggak ada gitu. Padahal ingat di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadha fayuqalu bistighfari waladika lak. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar akan mengangkat derajat seseorang di surga. Ketika orang itu diangkat derajatnya di surga, maka orang itu menghisab amalnya sendiri. Ya Allah, sepertinya aku tidak layak untuk mendapatkan surga ini kalau aku melihat kepada amalku. Maka orang itu dijawab, kamu naik derajat di surga dengan sebab apa? Dengan sebab istighfar anakmu bagimu. Nah sekarang para ibu, para bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau anak itu soleh karena orang lain, tidak akan mendapatkan ini. Maka kita semua sekecil apapun, selama kita bisa memberikan wasilah kepada orang lain untuk kebaikan, lakukan. Karena dari mewasilahi orang lain, terutama kepada anak, keluarga, maka itu akan menyebabkan kita mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Tapi jangan melewati orang lain oleh kita sendiri ya. Dan ini sebuah motivasi yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, langsung aja ke judul dan nanti mungkin akan berkesinambungan dengan apa yang kita sedang bahas ya. Setiap orang yang berada di alam kubur, dia akan berhadapan dengan fitnah kubur ya.
Setiap orang yang telah meninggal dunia, mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya kecuali kalau mereka memiliki amal kebaikannya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya dalam hadisnya, yattabi'u al-janazata salasatun, akan mengikuti jenazah 3 perkara: maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Akan mengikuti jenazah 3 perkara: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u sonfan, maka akan kembali tidak mengikuti jenazah sampai ke liang lahat, sampai ke alam kubur. Keluarganya, hartanya. Fabaqiya ma'ahu sonfin wahid, dan akan senantiasa bersamanya satu saja, apa? Amaluhu, amalnya. Seseorang yang diantarkan oleh keluarganya, seorang suami meninggal dunia, istrinya mengungkapkan kecintaan, bahkan dia mengungkapkan satu ungkapan, bapak bilang kepada suaminya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku ingin mengikutimu. Bahkan dia menangis. Tapi ingat, ketika sang suami masuk liang lahat, istrinya tidak akan maksa masuk ke liang lahat. Tetap dia akan pulang ke rumahnya. Harta yang melimpah luah, harta yang banyak, tidak ada yang mengikuti ke liang lahatnya. Bahkan yang mengikuti kita hanyalah kain. Bahkan kainnya pun bukan kain yang sangat mahal. Biasanya kain kapan semahal apapun tidak akan lewat dari 100.000 rupiah ya. Yang mengikuti kita cuma kain kapan itu. Dan tidak ada sesuatu pun yang akan mengikuti kita kecuali amal kita. Amal yang kita lakukan di alam muka bumi ini. Amal yang kita amalkan di alam muka bumi ini. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ada beberapa amal yang akan mengalir kepada seorang mukmin pahalanya. Di antaranya disebutkan ada 7 amal, tapi bukan hanya 7 ini. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Anas bin Malik, sab'un yajri ajruha lil abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi. 7 perkara amal yang pahalanya akan mengalir kepada seorang hamba setelah mati dan dia berada di alam kuburnya. Jadi orang itu menimba pahala, dapat pahala dari 7 amal. Yang pertama adalah man allama ilman. Yang pertama adalah yang mengajarkan ilmu nafi. Yang kedua, au ajra nahran, bikin irigasi, mengalirkan air. Au hafara bi'ran, atau dia menggali sumur yang orang mengambil air dari sumur tersebut. Au gharasa nakhlan, atau ia menanam kurma. Kemudian orang-orang setelahnya mengambil kurma itu, anaknya, cucunya. Bahkan mungkin burung-burung, semut-semut, binatang-binatang memakannya, maka dapat pahala dari mereka semua ini. Au bana masjidan, atau ia membangun masjid. Au warasa mushafan, atau dia mewariskan, mewakafkan mushaf.
aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau ia meninggalkan anak yang soleh yang senantiasa meminta pengampunan kepada Allah baginya. Inilah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini 7 poin. Di antara amal yang akan mengalir kepada seorang hamba apabila dia telah meninggal dunia. Disebutkan dalam hadis yang lain bukan 7. Ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 3. Nah, di sini ada sebuah ilmu fikih dulu ya, sekilas ya, untuk para thalabatul ilmi. Jadi kalau di dalam hadis dikatakan 3 atau 4, jangan mengatakan hanya itu. Tetapi kadang-kadang di antaranya yang terpenting gitu. Sebab terkadang disebutkan dalam riwayat yang lain, idza mata ibnu adama in qata amaluhu, di mana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, apabila meninggal dunia Bani Adam, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Apa katanya? Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun soleh. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, inna mimma yalhaqul mu'minu min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya di antara amal yang senantiasa akan mengikuti dan di antara kebaikan yang akan senantiasa mengikuti kepada seorang hamba setelah mati, artinya amalnya tetap mengalir, ilman allamahu wa nasyarahu. Pertama, ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Wa waladan solihan tarokahu, dan anak yang soleh yang ia tinggalkan. Wa mushafan warasahu, dan mushaf yang dia wariskan. Au masjidan banahu, atau ia membangun masjid. Au baitan libni sabil banahu, atau ia membikin rumah tempat persinggahan orang yang safar. Lihat. Au nahron ajrahu, ya, masih tadi maknanya mengalirkan pengaliran air. Aw shadaqatan ajraha min malihi fi sihatihi wa hayatihi yalhaquhu ba'da mautih, ataupun sedekah jariyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa hadis yang menunjukkan tentang amal ini akan mengalir. Di sini ada beberapa pelajaran dulu. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya, di dalam hadis ini, hadis yang menyebutkan 3, hadis yang menyebutkan 7, hadis yang menyebutkan 5, hadis yang menyebutkan 4. Para ulama menjelaskan di sini ada 2 kesimpulan pokok. Kesimpulan yang pertama, keumuman jumlah di dalam hukum syariah tidak ada mafhumnya. Apa yang dimaksud jumlah tidak ada mafhumnya? Ketika Nabi SAW mengatakan 3, bukan sebuah pembatasan hanya 3. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan 7, bukan pembahasannya adalah 7. Tetapi di sini menunjukkan bahwa jumlah yang sedikit masuk kepada jumlah yang banyak, dan jumlah yang banyak masuk kepada jumlah yang sedikit, sehingga tidak ada pertentangan di antara jumlah-jumlah yang tadi ya. Yang kedua, kita bisa ambil kesimpulan bahwa selain yang 3 itu kembali kepada yang 3 gitu. Jadi ketika Rasulullah SAW menyebutkan 5, menyebutkan 4, menyebutkan 7, maka kalau kita menelaah dari hadis-hadis tadi,
bahwa sesungguhnya yang lebih dari 3 adalah kembali kepada yang 3, yaitu kembali kepada sabda shadaqatun jariyah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam hadis tidak disebutkan membikin sekolah, ya, membikin sekolah tidak ada dalam nas-nas hadis tadi gitu ya. Kalau para bapak para ibu tanya mana nasnya gitu, bahwa kalau membikin sekolah sedekah jariyah gitu. Membikin sekolah sedekah jariyah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan makna dan diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa setiap amal yang menjadi wasilah kepada orang lain kebaikan, maka orang yang melakukan kebaikan tersebut setelah kita akan mengalirkan pahala. Hal itu dibantu dengan 2 dalil berikutnya, yaitu man sanna sunnatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, barang siapa yang memunculkan kebaikan, memberi contoh kepada orang kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala dan pahala dari orang yang melakukan setelahnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man dalla ala hudan. Barang siapa yang menunjukkan orang kepada petunjuk. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa setiap seseorang ya mewasilahi yang lain, memberi wasilah kepada yang lain, termasuk jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila panitia pengajian membuka pengajian yang menjadikan orang lain pada datang, bisa mendatangkan ulama, bisa mendatangkan ustadz, maka dia dapat kebaikannya dari setiap orang yang datang ke sini, yang dengan sebabnya datang kebaikan itu. Dan ini adalah mengandung dari makna-makna ini ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah di dalam hadis-hadis yang tadi ya. Di dalam hadis-hadis yang tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya kepada kita, di antaranya ada 7 amal. Jadi di antaranya apa? Ada 7 amal yang apabila seseorang itu melakukannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan setelah dia meninggal dunia. Nah, perhatikan di antara amal-amal ini, kalau yang tadi 7 ditambah dengan au baitan libni sabil banahu, maka menjadi berapa? 8-nya. Karena ini tidak disebutkan dalam hadis yang tadi. Maka berarti ini ada 8 sebab atau sebab yang ke-8, yaitu yang membangun rumah bagi orang yang safar. Dulu bangsa Arab ya, ketika mereka membangun rumah, mereka punya kebiasaan bikin kamar di depan rumah, yang di situ ada toiletnya, yang di situ ada tempat singgahnya ya, disediakan. Dan orang-orang Arab dulu itu karom ya, dermawan. Hatta orang-orang Arab yang dulu di Indonesia, saya dapat cerita ya, bahwa jamaah di Krukut di situ banyak keturunan Yaman ya. Mereka menceritakan bahwa abah-abah kami dulu di sini ada tempat apa? Tempat untuk orang safar ya, bepergian, disediakan makanannya, minumannya, tempat mandinya, singgahnya, dan ini dapat pahala ya. Au baitan libni sabil banahu ya. Au baitan libni sabil banahu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian
yang tidak disebutkan di dalam hadis ini sebagai sebab yang lainnya ya adalah orang yang mati syahid, orang yang meninggal dunia ketika ribat. Dan ini poin yang ke-9 di antara amal yang akan mengalir kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin wa laila khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ajra alaihi rizquhu wa amina minal fitnah. Nabi SAW bersabda, ribat sehari. Ribat ini ada 2 bentuk. Yang pertama, jaga teritorial negara Islam dari setiap gangguan musuh yang akan masuk ke negara Islam, menyerang ya. Yang kedua adalah jaga pasukan, di mana apabila datang waktu malam dimungkinkan pasukan perlu tidur, maka ada yang ribat, menjaga, mengawasi bagaimana musuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan ribat sehari ataupun semalam lebih baik dari saum sebulan dan sholat sebulan. Yang dimaksud sholat tatawu ini dan saum tatawu. Dan apabila ia mati, meninggal dunia, maka amal kebaikannya akan mengalir selama ia melakukannya ketika hidup. Ini orang yang ribat ya di jalan Allah Ta'ala, dan termasuk di sini adalah orang yang mati syahid ya. Jadi orang yang mati syahid ya. Nah, ini adalah poin yang ke-8. Poin yang ke-9 maaf ya, yang disebutkan di dalam hadis ya. Poin yang ke-10, di antara yang akan mengalir kebaikan atau amal kepada orang yang telah meninggal dunia adalah orang yang memunculkan, menegakkan, mendakwahkan kebaikan. Kalau seseorang itu menjadi orang yang pertama memunculkan sunnah, menegakkan sunnah, menampakkan sunnah, dan dengan sebabnya orang mengikuti, maka ia akan mendapatkan kebaikan dari setiap orang yang setelahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa mislu ajri man amila biha ba'dah. Tadi udah dijelaskan ya. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sehingga ada ulama yang mengatakan setiap orang yang mengatakan Quran kalamullah bukan makhluk, maka akan mengalirkan pahala kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang beliau tangguh sabar ketika diuji, dipenjarakan gara-gara beliau mengatakan Al-Quran kalamullah makhluk, ghairu makhluk. Ketika sang raja, sang imam pada waktu itu mengatakan Quran makhluk, maka beliau didera, maka beliau disiksa, seolah-olah tidak ada yang mengatakan Al-Quran kalamullah kecuali beliau pada waktu itu. Maka orang yang masih tahu hari ini dan mengucapkan Quran kalamullah, salah satunya adalah jasa karena Imam Ahmad tetap mengatakannya waktu itu, sehingga beliau dikatakan kaum guroba ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang amal kebaikan yang akan mengalir ya. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dalil-dalil yang lain, bahwa kita akan mengambil kesimpulan bahwa di antara amalan yang akan mengalir kepada kita setelah meninggal dunia, di antara amalan yang akan lebih besar dari sisi mengalirnya selain sedekah adalah ilmu. Karena tentunya ilmu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala melebihi kepada yang lainnya. Akan tetapi yang jadi catatan penting bagi kita,
Setiap kita, di antara para ibu, di antara para bapak dan kita semua bertanya, amalan apakah yang kita akan persiapkan ketika kita hidup? Jika orang lain beramal dengan ilmu, maka dengan ilmu itu akan dapat kebaikan. Jika yang lain bersedekah, maka kita harus melakukan yang lain. Sebab tidak ada kecemburuan dan tidak ada hasad kecuali kepada amal soleh. Dan para sahabat melakukannya. Orang-orang miskin pernah datang kepada Nabi SAW. Zahaba ahlu dusur bil ajri. Mereka cemburu. Mereka hasad di dalam hatinya. Tapi bukan hasad kebencian dalam arti pingin hilang kenikmatan, bukan. Pingin menyamai. Yang dinamakan oleh para ulama al-ghibthah. Orang-orang kaya telah pergi dengan amal kebaikan. Mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Maka Nabi SAW menenangkan hati orang-orang yang miskin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sulama ibni Adam bid'un wasitun. Sesungguhnya sendi-sendi Bani Adam ada 60 sekian persendian. Buku-buku kata orang Jawa Baratnya, persendian. Walikuli sulami min sulam Bani Adam sedekah. Dan setiap persendian itu ada bagian sedekahnya. At-tasbih, wat-tahlil, wat-tahmid, wat-takbir sedekah. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bud'i ahadikum sedekah. Dan daging yang kamu miliki yaitu faraj, ada sedekahnya. Nah, wanita yang belum nikah, laki-laki yang belum nikah, anak muda yang belum nikah tidak dapat pahala ini. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Sehingga para sahabat berkata kepada Nabi SAW, bagaimana mungkin dengan syahwat dan kenikmatan dan kelezatan ini kami dapat sedekah, dapat pahala. Lalu Nabi SAW mengatakan, bagaimana pandanganmu jika seandainya ada orang yang meletakkan syahwatnya tidak dengan akad, bukan dengan pernikahan, bukankah baginya ada dosa, bahkan diranjam atau diderak 100 kali? Maka demikianlah jika seseorang itu meletakkannya dengan akad yang sah, maka dia dapat pahala. Lalu orang-orang miskin ini mengintai orang kaya. Aduh, katanya mereka tasbih seperti tasbihnya kita, bertakbir, bertahlil seperti tasbihnya kita. Kalau melihat Abu Bakar juga melebihi kami, katanya zikirnya ini. Sementara kami tidak bisa sedekah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u min ibadihi. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada hambanya, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang diberikan harta oleh Allah Ta'ala, orang yang diberikan keluasan dunia, lalu dia tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka sesungguhnya sama dengan orang miskin. Itu makna hadis ini. Tidak ada perbedaan orang yang memiliki harta, orang yang memiliki dunia. Ketika mereka tidak menafkahkan, maka dia sama dengan orang miskin. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jika orang miskin tidak bisa bersedekah, ternyata orang yang kaya pun tidak bisa bersedekah. Apa makna dari hadis yang tadi? Perhatikan hadis yang tadi. Tafaqquh. Nabi SAW mengatakan, Allah memberikan keutamaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang dimaksud apa? Bagi mereka yang diberi harta, lalu mereka bersedekah. Tetapi ketika mereka tidak bersedekah, tidak ada keutamaan itu yang dimaksud di dalam hadis itu. Orang yang tidak mau bersedekah, orang yang tidak mau menunaikan zakat, orang yang tidak mau menginfakkan hartanya, tidak ada kelebihan di depan orang miskin. Sama ya.
dengan harta yang dia miliki itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan satu gambaran tentang dunia ini. Dunia tidak mulia secara mutlak. Jadi dunia tidak terpuji secara mutlak dan tidak tercela secara mutlak. Dunia ini akan tercela ataupun terpuji ditinjau dari dua sisi. Pertama, cara mengambilnya, cara yang halal atau cara yang haram. Kalau mengambilnya dengan cara yang halal, terpuji. Kalau mengambilnya dengan cara yang haram, tercela. Yang kedua, cara menggunakannya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita berikan satu gambaran. Jika orang mendapatkan dunia, lalu dia makan, minum, kita berikan sebuah contoh ya, dalam kehidupan kita. Ada orang yang makannya diatur. Sehari makan daging setengah kilo. Contoh, makan telur kuningnya sekian, madunya sekian, sayurannya sekian, kemudian buah-buahannya sekian. Kita tanya, buat apa Pak? Buat apa Neng? Buat apa Bu makan ini? Yang satu mengatakan, biar nanti malam bisa goyang selama sepanjang malam, bisa ngebor, bisa joget, bisa nyanyi. Bahkan mungkin orang itu mengatakan, biar saya bisa punya kekuatan ninju orang. Yang satu ditanya, buat apa Pak makan? Buat apa minum? Buat apa ini? Dia tanya, biar saya mampu menghafal banyak ayat Quran, biar saya mampu menghafal hadis-hadis Nabi SAW, biar saya bisa punya kekuatan untuk berjihad. Yang dimakannya sama apa dunia ini. Tapi kita tanya, buat apa dunia ini dimakan? Buat apa dunia ini dicari? Hanya ujungnya yang berbeda. Hakikat dunianya sama, tapi ujung yang berbeda apa? Niat dan tujuan menggunakannya. Orang akan mulia, orang akan tinggi derajatnya ketika menggunakan dunia ini. Tidaklah kita mengetahui antara Abu Jahal, Abu Lahab yang memiliki bagian dari dunia ini dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Bahkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang dikatakan miskin di tengah-tengah para sahabat. Apa yang menjadikan perbedaan adalah tadi, ketika mereka menggunakan dunia ini untuk apa? Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah dunia. Saya berikan contoh dalam satu ketika. Saya pernah dimarahi oleh seseorang, marah benar-benar. Kebetulan orang ini marah karena dia punya bagian dari dunia ini. Saya tidak membantah ketika dia marah. Biarkan dia marah. Dan bagaimana saya juga bisa sabar terhadap marah seseorang. Nah, akhirnya ketika berjalan, saya cerita di bis itu. Saya cerita, para ibu, para jamaah, saya berikan ilusi gini. Saya katakan, pertanyaan saya bilang, ada orang yang badannya kekar, kepalan, apa ini namanya apa? Kepalan tinjuannya gede sekali, tangannya kekar, badannya tinggi. Dia bilang, Masya Allah, aku senang tadi telah memukul seseorang, jatuh satu pukulan. Yang satu orang, dia bilang, Alhamdulillah, badan saya kekar, bisa mengangkat barang si fulan, bisa membantu si fulan, bisa menolong si fulan, bisa
meleler si fulan yang sedang berantem. Kekuatannya sama, tapi penggunaannya apa? Yang kedua kata saya, ada orang yang kaya dengan kekayaan itu bisa memarahi orang. Yang dengan kekayaannya itu lidahnya mencaci orang. Yang dengan kekayaannya itu dia bisa merendahkan orang. Tetapi yang satu lagi dengan kekayaannya dia bisa membantu orang. Dia sesuai dengan sabda Nabi SAW, ayun nasi khair, qala Nabi SAW, anfa'uhum linnas. Manusia yang mana yang paling baik? Maka Nabi SAW mengatakan yang paling bisa memberi manfaat kepada orang lain. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah dia marah, saya tidak menasihati dia langsung, tapi cerita aja tadi. Akhirnya dia mengetuk pintu. Dia minta maaf, Ustaz, nasihat tadi katanya mengena kepada saya. Ternyata apa yang saya miliki dari kedudukan, dari harta ini tidak ada maknanya kalau untuk merendahkan orang lain. Dia pahamnya. Dan ini dunia ya. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu, para bapak yang saya hormati, sebagai penutup mungkin udah jam 9. Ya. Pertanyaan. Apa bedanya kita dengan generasi pertama ya? Perbedaannya mungkin tidak terlalu jauh ya. Tapi sangat jauh. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Taubah ya. Sebuah kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuarakan dan mengumandangkan jihad. Jihad yang kita kenal pada perang Musairah, pada perang yang waktu itu adalah musim paceklik, yaitu perang Ahzab atau dikenal juga dengan perang Khandaq. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bahwa para sahabat yang berjihad pada waktu itu ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama yang mereka berjihad membawa perlengkapan sendiri dan bisa memberangkatkan orang lain untuk jihad. Ya, seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, Abdurrahman bin Auf ya. Kelompok yang kedua adalah orang yang berjihad dengan perlengkapan sendiri, dengan harta yang dia bawa. Kelompok yang ketiga, orang yang berangkat karena harta orang lain. Kelompok yang keempat adalah orang yang tidak bisa diberangkatkan. Lalu mereka datang kepada Nabi SAW dengan berlinang air mata karena mereka tidak bisa diberangkatkan. Kita hari ini berbeda ya. Dalam setiap momen yang dinamakan amal, kita mengatakan alhamdulillah tidak dapat jatah. Berbeda dengan para sahabat, mereka meminta jatah untuk amal. Mereka meminta jatah untuk berjihad. Berbeda dengan kita hari ini. Sehingga kebaikan bagi mereka berbeda dengan kebaikan kita hari ini gitu. Barakah rahmah yang turun kepada mereka berbeda dengan kita hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat dalam surat At-Taubah Allah Ta'ala mengkisahkan mereka ya. Lihatlah dalam surah At-Taubah ayat 41-42 bahwa orang yang tidak mau berangkat dan orang yang tidak mau ikut serta berjihad, baik dengan kekuatannya ataupun dengan hartanya, sesungguhnya baginya adalah sebagian sifat munafiknya.
Allah berfirman, infiru hifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim syuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Perhatikan dalam ayat ini, perjalanan dakwah ini bentuk banyak rintangannya ya. Makanya Allah berfirman, pergilah kalian baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian di jalan Allah, maka itu adalah sebaik-baik urusan buat kalian jika kalian mengetahuinya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita ditunggu ini berjihad dengan jiwa kita, dengan harta kita, dan itu adalah bagian dari ciri keimanan kita. Was-shadaqatu burhan kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada maka Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang munafik, lau kana aradan qariban wa safarun qasidan lattaba'uka. Kalaulah kemenangan itu dekat, kalaulah ghanimah itu sangat mudah didapat, seolah-olah dikatakan begitu. Kalaulah kejayaan itu dekat untuk didapat, maka mereka orang-orang munafik akan mengikutimu. Bahkan mereka mungkin pingin yang paling depan ketika mereka diiming-iming dunia. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada yaumul akhir. Kenapa para bapak, para ibu pergi untuk dunia begitu cepatnya dan menghabiskan kemampuan kita? Karena kita melihat bahwa dunia ini berada di depan mata kita. Tapi yang berkaitan dengan pahala adalah berkaitan dengan keimanan kita. Maka dengan itu Allah menjelaskan, akan tetapi perjalanan itu berat dan perjalanan itu jauh. Maka menyebabkan orang-orang munafik itu, mereka mengatakan, kalau kami punya kemampuan, kami akan ikut ya. Mereka mengaku lemah, mereka mengaku miskin, mereka mengaku tidak punya apa-apa. Mereka mengatakan kalau kami kaya, kalau kami mampu, kalau kami kuat, akan ikut ya. Maka Allah telah menjelaskan, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, dan sesungguhnya Allah mengetahui bahwasanya mereka berdusta. Nah, ayat ini pun menunjukkan dan menguatkan hadis yang tadi, bahwa salah satu iman yang benar, iman yang sesungguhnya adalah ditunjukkan dengan sedekah, berzakat, sebagaimana dalam ayat Al-Quran disebutkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam akhir kata nasihat pada malam hari ini, kita bertanya kepada diri kita sendiri, kepada setiap mukmin, apa yang kita persiapkan untuk kematian kita? Selain dari sebagian tubuh yang kita miliki, selain dari harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka dengan itu Allah Ta'ala senantiasa menggandengkan dalam ayat Al-Quran, jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dengan diri kita, dengan jasad kita, dengan ilmu kita, dengan kemampuan kita, dan dengan harta yang kita miliki. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita setelah kita mati kecuali amal soleh dan kebaikan yang kita perbuat. Barangkali sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Sebagian waktunya mungkin kalau memang masih ada waktu untuk soal jawab ya. Insya Allah kita akan sempurnakan besok ya. Jazakallah khairan. Masya Allah, tadi telah kita dengarkan rangkaian kata-kata yang indah yang mungkin memotivasi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, memberikan kita taufik
memberikan kita inayah untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita dengar dari tausiah yang telah diberikan oleh Al-Ustadz Abu Qatadah yang barusan kita dengar. Pak. Baik. Ya, silakan bagi yang ingin ada pertanyaan untuk dapat memberikan ke depan. Ya, mungkin kira-kira 15 menit, karena mungkin untuk daurah ini insya Allah besok mungkin antum juga perlu mempersiapkan kekuatan untuk besok menghadiri daurah kita di Nongsa. Maka nanti kita akan tutup daurah ini sekitar jam 9.35 atau 9.40. Jadi bagi antum yang ingin bertanya, silakan dapat mengumpulkan pertanyaannya ke depan. Ya, ini pertanyaan pertama, berdosakah orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan alasan perceraian sehingga jauh dengan anak atau merantau untuk mencari nafkah? Ya, tetap berdosa ya. Kalau dia tidak mencari wasilah untuk mendidik anaknya, baik dengan wasilah orang lain seperti disekolahkan. Ada satu perkara yang saya terlupakan tadi. Ketika Rasulullah SAW mengatakan aw taroka waladan soliha, atau kamu meninggalkan anak soleh. Di sini ada sebuah cerita ya. Dan cerita ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Yaitu ketika Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala dikeluhkan oleh sebagian keluarganya. Wahai Umar, kenapa engkau tidak membagi-bagi untuk anak cucumu bagian dari dunia ini? Karena dia pejabat, karena dia seorang Amirul Mukminin, maka diminta oleh sebagian keluarganya agar membagi-bagikan bagian dari dunia ini kepada anak cucunya. Maka Umar ibn Abdul Aziz mengatakan, wahai saudara-saudaraku, bagiku adalah cukup meninggalkan anak itu dalam keadaan takwa. Bagiku cukup mengarahkan anakku kepada jalan takwa. Karena jika seandainya anak-anakku aku tinggalkan dalam keadaan takwa, maka Allah tidak akan melalaikan dan menelantarkan orang yang bertakwa. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tetapi jika seandainya aku meninggalkan dunia, meninggalkan harta warisan kepada anakku dalam keadaan mereka tidak bertakwa kepada Allah, maka akan timbul dalam diriku dua penyesalan, kata beliau. Penyesalan yang pertama, bahwa hartaku dimakan oleh orang-orang yang tidak bertakwa, oleh orang-orang yang tidak soleh. Yang kedua, hartaku menjadi wasilah bagi orang yang melakukan maksiat. Tapi kalau aku meninggalkan ia dalam bertakwa, maka Allah tidak akan menelantarkan orang bertakwa. Lihat ya, berbeda dengan kita hari ini. Kita tidak pernah berwasiat tentang akhirat buat anak kita ya. Kita tidak berwasiat tentang iman, ketakwaan dan sunnah bagi anak kita. Paling-paling kita berbicara, nah hati-hati ya dengan toko yang ada di sana. Nah hati-hati ya dengan sawah yang ada di sana. Nah hati-hati dengan perusahaan yang ada di sana. Sampai kita itu syakratul maut, kita itu dunia. Sehingga memang dinyatakan oleh Nabi SAW, manusia itu tidak akan pernah merasa cukup dengan dunia ini kecuali telah disumpal dengan tanah. Maksudnya meninggal dunia ya. Dan itu tentang rakusnya manusia kepada dunia. Saya pernah mendengar hadis yang kira-kira berbunyi, tidak akan diterima amal seseorang yang tidak pernah berjihad
atau tidak punya keinginan untuk berjihad. Apakah ini hadis sahih? Wallahu ta'ala bukan begini redaksinya ya. Redaksinya begini, hadis Anas bin Malik, man mata walam yagzu walam yuhadis nafsahu bihi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati belum berjihad dan tidak mencita-citakan, tidak menginginkan dengan jihad, maka dia mati dalam sebagian sifat orang munafik. Itu makna hadisnya ya. Jadi orang yang tidak mau berjihad itu ciri orang munafik, karena orang munafik itu penakut ya, takut mati, takut dengan hilangnya dunia. Nah, adapun redaksi yang tadi, wallahu taala alam, saya belum pernah dengar redaksi seperti redaksi itu. Barangkali itu salah keliru ya. Jadi hadisnya seperti tadi ya, riwayat Muslim.